warahmatullahi wabarakatuh. Salam sore, salam sejahtera, Om Swastiastu. Ya, senang sekali ya Sobat KR53 Broadcast. Senang sekali pada sore hari ini Nur bisa kembali menjumpai Anda semuanya di edisi hari apa ini ya, hari Rabu ya, di kalender yang ke-11 di awal tahun 2023 ya, di bulan pertama Januari. Nah, semoga saja pada sore hari ini Anda semuanya dalam keadaan sehat, dan kalaupun ada yang kurang sehat, semoga saja lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Nah, pada sore hari ini Anda sudah ditemani sama salah satu kawan ya, ini dari teman-teman difabel, tepatnya dari Suara Difabel Mandiri ya. Ini ada Mas Rizky Ramadhani. Nah, Mas Rizky ini adalah Ketua Bidang Media dan Informasi di Suara Difabel Mandiri. Selamat sore Mas Dani. Sore Mbak. Iya, gimana kabarnya Mas Dani? Alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah baik. Jangan malu-malu ya, suaranya kecil. Ya, Mas Dani ini juga salah seorang mahasiswa di Universitas Brawijaya ya. Benar. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, Mas Dani, sebelumnya mungkin Sobat KR53 yang di rumah sana belum begitu mengenal ya, atau sudah pernah tahu tapi belum benar-benar paham sih Suara Difabel Mandiri ini kapan didirikan dan kegiatannya atau yang menjadi visi-misinya itu apa? Jadi Suara Difabel Mandiri Jombang itu didirikan pada tahun 2014 ya. Terus untuk visi misinya sih membentuk masyarakat yang inklusif. Kegiatannya sendiri meliputi tentang pendampingan anak-anak dengan kesehatan reproduksi, kemudian juga membantu memasarkan produk-produk yang dilakukan oleh difabel seperti itu sendiri. Jadi Suara Difabel Mandiri ini berdiri tahun 2014 ya, lumayan sudah berapa tahun ini? Tak tanya pendirinya yang di sebelah ini. 6 tahun ya? Sudah 9 tahun. 9 tahun lah, sudah bisa jalan ini harusnya kan. Ya, memang sebagian di antara kita mungkin juga ada yang belum paham ya perbedaan sendiri antara difabel dan disability. Apa sih Mas Dani, mungkin bisa menjelaskan sedikit? Sebenarnya perbedaannya itu sedikit banget, tapi kalau difabel itu lebih ke kemampuan yang terbatas, tapi kalau disabilitas itu lebih ke apa ya, kecacatan gitu, lebih kasar gitu kesannya, tapi sebenarnya intinya maknanya sama sih tentang ya keterbatasan. Nah, atau bisa dibilang orangnya kita sebut difabel ya. Yeah. Kalau yang tuna apa yang kita pahami itu disabilitasnya ya. Yeah. Dan kalau kita kelompokkan sebenarnya ada berapa macam sih Mas disabilitas itu? Waduh, ada banyak sih, tapi yang umum itu ada tunanetra, ada tuli atau tunarungu, kemudian ada, kalau ada golongan itu dimulai dari ini ya. A itu tunanetra, kemudian B itu tuli atau tunarungu, terus C itu yang berkaitan dengan mental seperti tunagrahita, autis, dan itu masih banyak banget tingkatannya itu kalau di mental itu. Terus yang dia ada daksa. Daksa itu yang fisik, ya, tangan atau kaki. Iya. Nah, kalau sejauh ini kita ingin tahu sih apa saja sih kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman SDM. SDM ini selama ini mendampingi teman-teman yang punya produk ya, teman-teman difabel yang punya produk di Jombang ini untuk dibantu dijualkan gitu, dipasarkan ya. Dipasarkan. Karena emang agak sulit ya mencari market untuk teman-teman difabel ini sendiri karena keterbatasan entah itu di pengetahuan atau di daerah yang terpencil seperti itu. Jadi teman-teman Suara Difabel Mandiri ini membantu untuk memasarkan seperti itu sih. Kalau tadi ya, kalau saya tanya-tanya sama salah satu pengurusnya SDM juga ya, berdasarkan data dinas sosial ya, kalau nggak salah tadi ada sekitar 8 ribuan ya sebenarnya teman-teman difabel yang ada di Kota Jombang. Artinya ada cukup banyak teman-teman yang sebenarnya mau atau perlu ya bersama-sama kita ajak mungkin ya berkolaborasi atau mungkin melakukan aktivitas bersama supaya relasi inklusi yang kita harapkan itu bisa terjalin, kira-kira begitu. Nah, kalau sejauh ini persoalan apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh teman
sebenarnya simpel tapi apa ya, kadang itu kurang diperhatikan gitu. Terkadang difabel ini agak egois kalau aku bilang. Egois karena hanya menuntut, misalnya nih aku kerja di instansi pemerintah gitu. Gedungnya ini kurang aksesibel buat aku yang sebagai seorang tunanetra gitu. Entah itu nggak ada tanda atau untuk aku tahu ini ruangan apa. Nah kalau aku hanya cuma menuntut tapi itu tidak akan menyelesaikan solusi. Sedangkan aku tiap hari bekerja di situ. Nah otomatis aku mesti mencari relasi dengan nyari teman untuk membantu aku nuntun ke ruangan yang tempatku kerja. Nah teman-teman difabel itu kurang perhatian hal seperti itu. Jadi hanya menuntut tapi tanpa mencari solusi untuk permasalahan jalan seperti itu selama ini. Jadi persoalannya tapi mungkin selain dari persoalan secara internal ya, secara individu masing-masing, tapi juga ada persoalan dari pemerintah nggak sih, atau dari masyarakat lain misalnya yang dihadapi. Pernah nggak misalnya teman-teman mengalami bullying atau mengalami diskriminasi ketika mungkin bersekolah atau bersosialisasi di lingkungan masyarakat, gimana? Kalau diskriminasi kayaknya sekarang udah lebih sedikit ya dulu. Tapi mestinya tetap ada, tapi sudah terminimalisasi. Cuman kalau dari aku sih ngeliatnya dari pemerintah sendiri ini kurang komunikasi terhadap komunitas difabel atau difabel itu sendiri. Misalnya ada pembangunan gitu, tapi mengatasnamakan untuk kepentingan difabel, sedangkan tidak ada komunikasi kepada difabel itu sendiri, apakah kebutuhannya sudah terpenuhi atau cukup atau belum, seperti itu sih. Jadi tidak ada ini ya, kayak misalnya bersama-sama asesmen gitu ya, kira-kira apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, jadi langsung aja gitu. Iya, tiba-tiba kan belum tentu sesuai sebenarnya kayak gitu sih. Iya, karena mereka mungkin banyak pakai asumsi ya. Betul. Karena nggak tanya langsung kebutuhan dari komunitasnya. Nah kalau sejauh ini apakah ada semacam kolaborasi atau kerjasama yang sudah dilakukan oleh teman-teman SDM ini, entah itu dengan lembaga lokal atau lembaga nasional atau lembaga internasional terkait dengan mungkin kegiatan untuk pengembangan sumber daya atau yang lainnya? Sebenarnya udah banyak ya untuk kegiatan suara difabel mandiri yang bekerja sama dengan pihak eksternal ini sendiri, kayak misalnya terkait dengan isu perempuan itu juga dengan WCC juga sering dilakukan oleh SDM. Kayaknya kemarin juga katanya pernah kerjasama dengan ini lembaga dari luar negeri juga ya? Ya betul, tapi sudah berhenti ya sekarang. Nggak beringat dan sudah pernah. Ya, artinya tidak menutup kemungkinan bahwasanya teman-teman difabel ini bisa bekerjasama dengan siapapun gitu loh ya. Sangat bisa. Sangat bisa. Kalau yang menjadi ada salah satu tulisan Mas Dani ya, Mas Dani ini cukup aktif ya menulis di websitenya SDM ini ya. Entah karena dirinya sendiri atau ini support dari temannya ini. Suka menulis ya? Iya, suka menulis, tapi awalnya kepaksa kan karena nggak ada yang pernah nulis di situ. Terus daripada kosong ya udah ditulis aja. Berarti terpaksa akhirnya ini ya. Tapi suka dipaksa. Artinya dari terpaksa itu akhirnya bisa mengembangkan ini ya. Mungkin hobi menulis, atau yang dulu mungkin malas tapi akhirnya bisa tereksplor melalui tulisan. Menyampaikan keresahan juga lebih tepatnya. Gimana? Menyampaikan keresahan juga lebih tepatnya. Ini ya, curhat. Ya ada beberapa tulisan, misalnya ada satu tulisan yang ada satu kalimat yang menurutku cukup menarik ya. Jika difabel hanya mampu bersuara tanpa berupaya, maka suara itu hanya sia-sia. Nah, kenapa sih Mas Dani sampai menulis kalimat itu? Ya seperti tadi sih Mbak Dara bilang, kalau cuma menuntut tanpa ada solusi atau ada mencari cara tindakan lain itu ya percuma gitu loh. Percuma sebenarnya. Kalau ngomong tindakan, ini pendapatku ya, nggak sepenuhnya mereka egois menurutku, karena ada dua hal. Bisa jadi memang mereka sendiri kurang peduli pada dirinya sendiri, tapi ada kemungkinan lain memang mereka tidak pernah dibiasakan atau diajak berbicara, sehingga mereka susah untuk mengungkapkan apa keinginannya, apa yang harus dilakukan, misalnya dari pemerintah misalnya. Oke. Bisa sih, seperti itu ya. Karena tidak menutup kemungkinan sih terjadi kayak gitu.
yang aku lihat. Kalau dari teman-teman yang lain, apakah mereka juga aktif untuk misalnya menyampaikan unek-uneknya, kita bilang unek-uneknya ya, kayak yang Mas Dani tulis itu kan misalnya tentang berdamai dengan kondisi diri, kemudian tentang kemerdekaan, tentang bagaimana relasi inklusi itu penting oleh teman-teman difabel. Teman-teman yang lain ada nggak yang melakukan hal sama yang bisa Mas Dani? Jujur aja nggak banyak sih. Entah itu karena emang nggak mau atau emang malas aja, nggak tahu. Tapi nggak banyak yang mau bersuara untuk ya kepentingan seperti itu. Maunya cuma menuntut hal yang praktis saja gitu. Yang sekarang ya sekarang. Butuhnya sekarang apa ya itu ya, tapi tidak dilihat yang jangka panjangnya. Nah kalau menurut Mas Dani sendiri sejauh ini bagaimana sih sikap masyarakat sendiri? Kalau dengan keberadaan teman-teman difabel ini? Ini tergantung lingkungannya banget sih. Iya. Kalau yang lingkungan yang ditemui Mas Dani? Kalau di lingkunganku kebetulan sudah cukup aksesibel lah aku bilangnya. Meskipun di perkampungan, tapi karena emang udah tahu aku dari kecil, jadi kayak udah terbiasa gitu memperlakukan aku gimana, terus cara menuntun aku gimana. Jadi kayak udah tahu gitu. Tapi kan nggak semua lingkungan seperti itu ya, apalagi buat lingkungan yang di pelosok itu. Aku yakin kemarin tuh di Instagramku kebetulan aku tuh sering dapet kayak cerita gitu. Ada anak dari Wonosalam, dia punya saudara difabel, sama tetangganya itu kerap dilemparin batu gitu kan. Nah padahal anak ini tuli, bukan difabel mental, tapi nggak tahu kenapa di daerah tersebut dikira ODGJ, nggak tahu kenapa itu. Jadi salah persepsi dan kurangnya pengetahuan itu bisa sangat fatal sih. Bisa sampai ini ya terjadi kekerasan gitu ya. Dan memang kalau mungkin di daerah perkotaan mereka sudah cukup mendengar informasi. Tadi Mas Dani bilang di Instagram, jadi Mas Dani bisa mengakses Instagram? Bisa. Bagaimana caranya ini ya? Karena di handphone, di smartphone atau di laptop itu ada program untuk membaca layar, jadi ya bisa mengakses apapun yang ada di layar itu nanti bisa dibacakan gitu. Oh iya. Udah semakin canggih ya. Nah ngomong teknologi nih, kalau dulu kita kenal kan ada huruf Braille. Nah kalau dengan adanya perkembangan teknologi sampai saat ini, seberapa masih akurat kan menggunakan Braille ini? Sebenarnya masih penting ya, terlebih buat teman-teman tunanetra yang masih sekolah. Itu ada dua hal yang pokok. Satu, buat matematika ini nggak bisa tergantikan sama kemajuan teknologi, karena di laptop ini simbol belum bisa kebaca masalahnya. Simbol kayak pangkat itu belum bisa. Nah itu perlu banget Braille. Terus yang kedua buat yang muslim sih, buat baca Al-Quran itu nah itu masih perlu, karena kan kalau misalnya dengerin di smartphone atau di laptop itu dengerin bukan baca jadinya. Kalau di Braille kan teman-teman bisa meraba membaca beneran. Itu kayak ada huruf timbul gitu ya yang bisa. Jadi masih perlu untuk matematika sama Al-Quran. Jadi menurut Mas jadi masih dibutuhkan ya, walaupun sebenarnya apakah teman-teman ini juga aktif ya untuk bermedia sosial nih kalau teman-teman difabel? Kalau mungkin Mas Dani ngobrol-ngobrol sama sesama teman. Rata-rata aktif sih, rata-rata sudah punya akun media sosial sendiri seperti itu sih. Jadi tidak membatasi ya, artinya masih bisa mengakses informasi dari media sosial. Iya, masih bisa. Kalau kita ngomong ke misalnya ke pemerintah, baik itu di tingkat desa atau di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten ya, terutama di Kota Jombang nih. Mas Dani aslinya mana? Jombang. Enggak, maksudnya desanya? Kaliwungu. Kaliwungu dekat sini ya, Jombang Kota ya. Kecamatan Jombang kan. Nah, kalau menurut Mas Dani sendiri, apa sih yang dibutuhkan dari para pemimpin kita atau dari para pengelola ini ya, pemerintah baik itu di tingkat lokal maupun di tingkat kabupaten, apa sih yang dibutuhkan? Diperlukan untuk apa ya? Untuk teman-teman difabel. Oke, mungkin form untuk pengaduan. Jadi Ahmad itu juga itu ada form untuk pengaduan.
Jadi misalnya daerah ini belum aksesibel atau trotoarnya ini nggak rata gitu, teman-teman difabel ini bisa ngelaporin melalui link tersebut, nanti nyampaikan aja keluhannya apa, terus lokasinya di mana, nanti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat gitu. Nah, harapanku di Jombang juga ada seperti itu sih, biar lebih enak aja, karena belum ada wadah untuk menaungi aspirasi difabel dalam langkah seperti itu sih. Di Jombang belum ada berarti? Belum tahu Bu ya. Gimana itu Mas Iman? Dicarikan linknya. Ya, jadi selain kalau pengaduan terkait dengan, pernah nggak sih mereka misalnya mengalami itu tadi kayak kasus-kasus kekerasan, bullying, kayak tadi ya yang dilempari itu, mungkin itu perlu nggak sih Mas Denny? Itu perlu juga sih, karena ya apa ya, itu hal yang mungkin jarang terdengar tapi ada gitu loh, ternyata itu ada di tengah masyarakat itu kejadian kayak gitu. Jadi sangat diperlukan sih. Iya, dan kalau kita lihat sebagian besar masyarakat juga masih menganggap kalau teman-teman difabel ini adalah satu kelompok yang masih butuh dikasihani, tidak bisa mandiri. Gimana sih pendapat Mas Denny tentang hal itu? Sebenarnya kalau rasa kasihan itu kan ya subjektif masing-masing, tergantung motif lah. Tapi kalau untuk yang sisanya itu mungkin harus bergabung langsung ya, atau mungkin harus nyemplung langsung gitu biar tahu ini difabel itu bagaimana, harus langsung berinteraksi seperti itu sih. Biar tahu sisi negatif, sisi positif kenal sama difabel itu gimana, ya harus tahu, benar-benar tahu dari interaksi langsung. Jadi apa namanya, supaya mereka tidak berasumsi atau itu tadi ya, mungkin karena ketakutan, karena minimnya informasi tentang teman-teman difabel ini, sehingga menyebabkan asumsi-asumsi yang negatif ya. Dan bisa jadi itu menjadi mereka jadi dikucilkan, menjadi didiskriminasi seperti itu. Nah, kalau kedepannya untuk teman-teman SDM sendiri, apa sih planning atau rencana yang ingin dilakukan kegiatannya? Mungkin ini sih memperbanyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi atau mensosialisasi tentang kegiatan difabel di masyarakat atau mungkin keberadaan difabel di masyarakat, jadi agar tidak terjadi diskriminasi seperti itu sih. Kalau misalnya kayak kegiatan-kegiatan Agustusan atau kegiatan maulutan gitu, mereka ikut terlibat gak sih teman-teman difabel? Kalau di lingkungan aku sendiri kan aku nggak melihat itu. Ada yang terlibat, ada yang enggak. Kalau itu balik lagi ke difabelnya sih, mau atau enggaknya itu terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Tapi mestinya lingkungan sekitarnya juga bisa mendorong sih buat ngelakuin atau berkolaborasi dalam hal tersebut sebenarnya. Ada juga yang mungkin menutup diri gitu ya, tidak mau untuk keluar bergabung sama masyarakat sekitar. Ya, yang terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan Mas Denny ya kepada pemerintah, mungkin kalau ada dinas terkait atau mungkin bupati kita nanti akan mendengarkan podcast kita ini, apa sih yang ingin disampaikan untuk kaitannya dengan teman-teman difabel? Mungkin lebih berbanyak komunikasi agar tidak terjadi kesalahan miskomunikasi seperti itu ya. Terus juga bisa dibikin untuk pengaduan seperti itu biar lebih inklusif lagi di Jombang ini seperti itu sih. Jadi pengaduan itu nggak hanya terkait dengan fasilitas atau akses, tapi juga pengaduan terkait mungkin tadi ya kasus-kasus diskriminasi, kasus-kasus kekerasan gitu ya. Bisa juga kolaborasi sama teman-teman BCC ini ya, kalau yang untuk kasus itu ya. Dan kalau ini kaitannya dengan akses pendidikan, akses kesehatan, sejauh ini seperti apa Mas Denny dari pemerintah? Kalau akses pendidikan sepertinya sudah cukup membaik ya, maksudnya dalam beberapa tahun ini, karena aku juga sempat magang di Radar. Nah itu Radar Jombang itu ketika wawancara dengan orang-orang dinas itu juga sudah ada upaya untuk menjadikan beberapa sekolah ini sekolah inklusif. Jadi ya udah membaik lah sekarang. Jadi sudah. Kalau akses kesehatan? Kalau kesehatan rumah sakit
ya rumah sakit begitu saja. Begitu saja. Artinya perlu ada perbaikan ya. Iya. Kayak kemarin yang di Selati sama teman dari mana ya refleksi kemarin itu. Iya, ya makanya apa itu jalur apa namanya itu? Untuk kursi roda. Ya. Itu bukan mungkin ya. di beberapa akses publik mungkin perlu ya. kayak kemarin itu kan waktu ada acara di Bung Tomo itu tidak ada aksesnya sehingga ke atas ke bawah itu terpaksa harus digendong mbaknya. Nah itu kan artinya tidak aksesibel ya buat teman-teman difabel. Baik, yang ingin disampaikan untuk sesama teman-teman difabel nih, mungkin yang nanti akan mendengarkan podcast kita, apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman sesama difabel nih? Oke, jangan cuma mengeluh tapi harus usaha juga. Simpel ya, jangan hanya mengeluh tapi juga harus berusaha karena Tuhan tidak akan berubah nasib seseorang kalau orang itu tidak mau berusaha. Bisa begitu ya. Baik Mas Dhani, terima kasih ya atas berbagi informasinya, berbagi pengalamannya. Semoga saja masyarakat di luar sana yang selama ini cuek, acuh atau memang tidak pernah tahu ya tentang dunia teman-teman difabel ini, jadi lebih terbuka, jadi lebih mau untuk melibatkan teman-teman difabel dan bersama-sama membuat mereka bisa mandiri, bisa berdaya dan menjadi supporting system. Kira-kira begitu ya Mas Dhani. Baik, terima kasih Mas Dhani dan terima kasih juga buat sobat KR53 yang sudah pantau kita ya. Semoga saja paling nggak ini bisa menjadi satu wacana ya, atau menjadi satu yang jadi pembelajaran ya buat kita. Mungkin kebetulan anak-anaknya ada yang difabel, jangan pernah menjadi pesimis, harus tetap optimis, apapun bisa terjadi untuk masa depannya. Terima kasih untuk semuanya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, terima kasih.